Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo great people, kembali lagi dengan saya Salsabila Nurul Hasana, kelas 10 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai network fundamental. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengenalan jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Bagaimana sih agar perangkat bisa saling terhubung? Kita bisa lihat dari implementasi jaringan komputer. Dua komputer atau lebih yang bisa bertukar data dan informasi. Implementasi ini cara agar komputer A dan komputer B bisa saling terhubung dengan mengetahui jika ada komunikasi. Jadi, di sini ada dua mekanisme. Yang pertama ada wired atau kabel. Kabel yang biasa digunakan yaitu kabel UT. Jenisnya yaitu media transmisi LAN, Local Area Network. Ada warna biru, kuning, merah, dan lain-lain. Kabel UTP ini sering digunakan ketika kita sedang praktek pengkabelan atau crimping. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah praktek pengkabelan atau crimping ini tidak akan asing lagi dengan yang namanya jaringan komputer. Di sini ada yang namanya RJ45. Kenapa sih ketika kita sedang pengkabelan harus menggunakan RJ45? Saat pengkabelan, pada dasarnya pengkabelan ini tidak sembarangan. Karena seperti yang kita lihat, di dalam kabel atau mentahan kabel itu seperti serabut. Jadi kita memerlukan alat untuk menghubungkan antara kabel dan jaringan komputer. Disebut dengan port atau RJ45 yang nanti akan dihubungkan kepada laptop ataupun komputer. Kita sudah mengenal wired, pengkabelan. Namun ada masanya ketika wired ini tidak efisien dan tidak safety ketika kita menggunakan banyak kabel dapat mengganggu situasi ataupun keestetikan. Solusinya kita menggunakan wireless atau media nirkabel. Biasanya pada media nirkabel kita menggunakan paket data atau WiFi ataupun jaringan komputer lainnya yang bisa menghubungkan dengan data atau internet. Karena terkadang kita hanya tahu saat komputer sudah terhubung dengan internet saja. Bisa dilihat di sini yang dihubungkan dengan kabel RJ45 adalah kabel port Ethernet. Biasanya kita menghubungkan kabel LAN yang sudah dipasangkan dengan RJ45. Nanti akan terhubung kepada portnya, yaitu port Ethernet, ada di PC atau di komputer. Kalau tidak ada kabel Ethernet, bisa menggunakan adaptor untuk USB. Ketika kita akan belajar tentang switch, tentang komputer, ataupun yang berhubungan dengan jaringan RJ45 ini akan sangat berguna. Ada situasi yang sangat mengharuskan menggunakan kabel LAN atau kabel lainnya sesuai kebutuhan area. Misalnya kabel fiber optik FO yang jangkauannya luas seperti WAN, MAN, tidak menggunakan kabelan lagi. Karena kita mencakup area lokal, jadi akan menggunakan kabelan. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada Cisco CCNI 200-301 atau yang disebut dengan Cisco Certified Network Associate 200-301. Yaitu ada 16 materi yang akan dipelajari, mulai dari yang pertama yaitu network fundamental, yang kedua IP address dan subnetting, lalu yang ketiga networking model, keempat
pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, pro-security, spanning tree protocol, Ethernet channel, static routing, dynamic routing AGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP, access control list. Nah, itu dia materi yang akan dibahas untuk CCNI ini. Setelah ini, saya akan memberitahu bagaimana sih cara mendownload dan menginstal Cisco Packet Tracer. Dan pengenalan Cisco Packet Tracer, kita akan mencoba mengimplementasikan jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracer. Ketika kita akan mengkonfigurasikan atau meremote Cisco, switch ataupun router secara real device atau secara fisik, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kita harus menyiapkan kabel konsol, switch ataupun router dan juga komputer untuk PC kita, untuk kita meremote real device. Ada gambarnya, ini kabel port konsol yang akan dihubungkan dengan RJ45 yang ada pada kabelan atau UTP dari USB-nya. Bisa dihubungkan dengan PC, komputer, laptop, ataupun lainnya. Ini implementasi ketika kita menggunakan PC, jadi portnya itu seperti ini. Tapi ketika kita memakai laptop, akan menggunakan USB switch. Router akan dihubungkan pada port konsol. RJ45 konektor. Setelah itu, komputer itu gambaran ketika menggunakan Cisco secara real device atau fisik. Sebelum kita mencoba mengimplementasikan, di sini saya akan memberitahu cara mendownload Cisco Packet Tracer. Pada web, kita bisa ketikkan Cisco Packet Tracer, masuk saja pada website Cisco. Teman-teman, di sini kita harus login terlebih dahulu agar kita bisa masuk pada website Cisco Packet Tracer di akademi ini. Jika teman-teman sudah pernah login, tinggal masukkan akunnya. Jika belum mempunyai, kita bisa daftar seperti ini terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akunnya, maka di sini saya akan menggunakan akun tersebut. Ketika kalian mendaftarkan akun, kalian bisa mengisi dengan identitas kalian seperti tahun lahir, tanggal lahirnya, menyesuaikan dengan identitasnya. Lalu continue, isi data-data seperti nama, email, bebas passwordnya. Namun yang bisa diingat, masuk ke websitenya, kita search di sini Cisco Packet Tracer. Tapi karena sudah ada di websitenya, scroll saja ke bawah, lalu klik Getting Started Cisco Packet Tracer. Tinggal masuk saja ke Cisco Mores. Di sini ada tahapan mendownload seperti tutorialnya, namun menggunakan bahasa Inggris. Langsung saja ke link yang sudah disediakan. Lalu arahkan kursor ke Cisco Packet Tracer 1.03. Di sini bisa menyesuaikan downloadnya dengan sistem komputer masing-masing. Tinggal install seperti aplikasi pada umumnya. Jika pertama kali masuk pada Cisco, maka akan perlu login. Ada dua cara login, offline dan online. Login, terus back, dan klik Cisco-nya. Namun saya arahkan masuknya dengan cara offline. Saya pertama kali masuk Cisco, pastikan dalam keadaan tidak tersambung ke jaringan. Nanti tidak akan ada tampilan login. Jaringan bisa dinyalakan ketika masuk. Ini adalah tampilan awal Cisco Packet Tracer. Aplikasi Cisco Packet Tracer ini bisa untuk apa saja sih? Selain untuk simulasi, bisa juga untuk membuat topologi jaringan. Di sini kita akan membuat jaringan sederhana yang terdiri dari simulasi, bisa juga untuk membuat topologi jaringan. Di sini kita akan membuat jaringan sederhana yang terdiri dari router, switch, dan juga PC. Kabelnya menggunakan automatical kabel yang otomatis tersambung, tapi kita harus mengkonekkannya. Kita memilih sesuai dengan yang kita butuhkan kabelnya. Kita akan coba konekkan dari PC ke switch, dari switch ke router. Di sini banyak komponen yang bisa digunakan. Teman-teman bisa lihat
ini ada logical dan juga ada physical. Bedanya apa sih? Di mode fisikal, ini seolah-olah berada di jaringan yang sangat real. Ada home city, corporate office, gambaran jika di perusahaan nanti ya. Server yang biasa digunakan untuk pusat data. Ketika kita lihat, ternyata router ini bentuknya hanya seperti ini. Persegi panjang, tidak bulat, yang biasanya ada di Cisco. Ada switch. Misalkan kita mencoba menggunakan laptop, lalu hubungkan kabel. Ada banyak pilihan kabel, namun kita akan gunakan konsol. Arahkan dari RS232 ini ada port konsol dihubungkan lalu hubungkan juga ke port RS232. Jadi kita harus menghubungkan kabel secara manual. Kita tidak akan membahas fisikal tapi hanya akan memberikan pengetahuan agar bisa bermanfaat. Lalu selanjutnya kita akan membahas logical Cisco Packet Tracer. Kita akan memahami bagaimana cara bekerjanya router atau switch. Bagaimana sih cara simulasi dari real device-nya? Kita cukup klik 2 kali pada objek. Ada 2 mode yaitu CLI dan config. CLI itu adalah Command Line Interface. Kalau misalkan disimulasi kita IP bisa menggunakan config, bisa seperti ini, sedikit memudahkan, namun jika di real device-nya script, langsung kita tuh full menggunakan CLI ataupun aplikasi semacamnya. Kita akan fokuskan pada mode CLI ini. Kita tidak akan mode config walaupun simulasi ada config-nya, namun karena di real device jika tidak ada config, kita akan full menggunakan mode CLI. Jika seperti ini, langsung konfigurasikan aja ya teman-teman. Kalau di laptop kita masuk ke desktop, lalu laptop dalam kondisi masih menyala, setelah ke desktop lalu ke terminal. Di sini bisa langsung konfigurasi atau meremote jika menggunakan PC atau komputer. Nah, begitu saja pembahasannya. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai mengimplementasikan secara langsung konfigurasi simulasi yang ada di Cisco Packet Tracer. Kita akan membuat jaringan sederhana yang terdiri dari satu switch dan juga 2 PC. Kita tidak akan menggunakannya namanya router terlebih dahulu. Ini langsung saja kita konekkan menggunakan kabel automedical. Nah, ini adalah jaringan sederhana. Kita akan mengetahui atau mencoba mana kedua PC ini bisa saling komunikasi jika kita lihat before after-nya. Ini namanya before. Sebelum. Cara mengetahui bagaimana kedua PC ini sudah saling terhubung atau belum, biasanya di paket tracer ini menggunakan pesan. Setelah dikonfigurasikan atau diisi dengan identitas, logikanya jika kita ingin mengantar sebuah paket pada orang namun tidak tahu identitasnya, alamatnya, rumahnya, lalu bagaimana tukang paket ini bisa mengirim paket jika tidak ada identitas. Disitulah identitas diperlukan. Dalam sebuah jaringan, alamat ini disebut dengan IP address, yaitu suatu alamat pada jaringan komputer untuk memudahkan kita atau untuk mengetahui identitas yang ada pada komputer secara garis besar dari pengertian IP address. Setelah mengetahui identitasnya, alamatnya pasti nanti akan mengantar sampai tujuan. Begitupun paket tracer. Identitas dan alamat akan mempermudah dalam komunikasi dengan komputer lain. Contohnya, kita akan memberikan IP address 192.168.1.1 dan satu lagi 1.2. IP address ini memang sebuah angka yang ada beberapa aturan yang harus diketahui untuk menentukan sebuah IP address atau alamat jaringan dari suatu komputer. Karena kepanjangan dari IP itu adalah Internet Protocol, di mana protokol artinya sebuah aturan yang harus kita ikuti. Kita klik PC satunya, klik desktop, lalu IP configuration. Di IPv4 address kita akan masukkan IP-nya dan juga subnet max-nya. IP address dan subnet max ini saling berpasangan. Ketika kita konfigurasi IP-nya, kita juga konfigurasi subnet max-nya. Di PC 2 kita juga akan konfigurasi IP-nya dan subnet max-nya. Setelah ini, tinggal kita kirim pesannya untuk membuktikan apakah kedua PC ini sudah saling terhubung atau belum. Jika di sini sudah ada tanda successful, seperti ini tandanya. Nah,
artinya sudah berhasil. Kedua komputer ini bisa saling berkomunikasi. Selain menggunakan pesan, kita juga bisa menggunakan ping. Masuk ke PC1, lalu ke command prompt, kita ping IP address kita, konfigurasi di PC1, kita pingnya menggunakan IP dari PC2. Di sini reply, artinya sudah terhubung. Ping ini sama saja dengan mengirim pesan untuk mengecek apakah sudah terhubung, hanya saja berbeda cara. Kita juga buktikan bagaimana jika kita berhasil. Kita masukkan IP-nya berbeda yaitu 1.3. Kita bisa langsung tahu bagaimana perbedaan jika sudah terkoneksi dengan yang belum. Jika jawabannya reply berarti sudah terhubung, jika tidak maka belum terhubung. Kita coba juga dari PC2 ping di command prompt, ping ke PC1. Nah, reply artinya sudah saling terhubung. Saya juga akan membahas mengenai struktur OSI TCP IP model. Pertama kita akan membahas TCP IP kedua yaitu transport. Kegunaannya untuk apa sih? Lalu saya juga akan membahas struktur OSI TCP IP model. Pertama kita akan membahas TCP IP. Kedua yaitu transport. Kegunaannya untuk apa sih? Transport mengalurkan pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. Jadi TCP dan UDP ini ada kesamaan juga, ada perbedaan, ada plus minusnya juga. Ini ada HTTP ketika kita sedang mengakses sebuah URL atau link, itu setelah dari aplikasi lalu akan masuk ke transport layer, akan menentukan termasuk protokol TCP atau UDP. Perbedaannya apa sih mengenai TCP dan UDP? TCP yaitu Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan mengolah data yang dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Nah, negatifnya terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan UDP sendiri, user datagram protokol ini, tidak berbasis koneksi, tidak tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang dengan TCP. Jadi perbedaannya kalau TCP menggunakan basis internet dan dikirim secara berurutan sehingga mencegah data hilang. Tapi kalau UDP tidak menggunakan berbasis koneksi, tidak mengoreksi kesalahan. Misalkan jika ada paket cepat, TCP ini lebih aman dan secure. Minusnya jika terjadi kesalahan dua arah, jika data yang dikirim banyak, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Struktur TCP yaitu transport layer, lapisan transport mengalurkan pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan terakhir kita akan membahas mengenai networking model TCP/IP, mode transmisi control, protokol internet protokol. Ini adalah mode yang sering digunakan di dalam perusahaan. Fungsinya sama seperti OSI model, yaitu untuk menjadi standarisasi di dunia jaringan komputer seperti upgrade-nya OSI model. Di sini OSI model itu ada 7 lapis. TCP/IP ini seperti ringkasannya menggabungkan fungsi dari beberapa lapisan di model OSI ini menjadi satu lapisan saja. Ini ada yang 5 layer, ada juga yang 7 layer. Namun yang sering digunakan yaitu
Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Application dan presentation ini di mode TCP/IP ini diringkas ya menjadi satu application. Lalu di yang layer 5 ini TCP/IP, data link dan physical itu menyatu, berbeda dengan TCP/IP yang layarnya itu 7. Kita akan bahas juga cara kerja jaringan TCP/IP dengan cara memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui route. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Paket data berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sudah sampai alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data sehingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Paket data ini sebelum menjadi paket data untuk yang utuh oleh penerima, dia akan melalui tahapan dari prosesnya networking model ini, mengirim melalui router, baru dikirim ke penerima. Jadi cara kerjanya tidak menerima langsung cara mentah, tapi akan ada tahapan-tahapannya. Pada TCP/IP seperti itu ya teman-teman, pembahasan mengenai network fundamental. Sekian dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.